Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari, selamat datang kembali dalam Gema Paulus edisi 18 Desember 2025 bersama saya Romo Stefan OFM. Pada hari ini, bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada hari ini melalui Injil Matius, kita belajar dari Yusuf suami Maria, Bapak Yesus. Ada banyak hal yang terkandung dalam kisah singkat ini. Dari Yusuf kita belajar pertama-tama tentang ketaatan dan kebimbangan yang saleh. Injil hari ini dimulai dengan Maria mengandung dari Roh Kudus. Bagi Yusuf, ini adalah pukulan yang menghancurkan. Ayat 19 menggambarkan Yusuf sebagai orang yang tulus hati, saleh, dan tidak ingin mencemarkan nama Maria. Dalam hukum Yahudi, ia berhak menceraikannya secara terbuka, yang akan mempermalukan Maria. Keputusannya untuk menceraikannya secara diam-diam menunjukkan kasih dan kemurahan hati di tengah rasa sakitnya. Ayat berikutnya, ayat 20 menunjukkan bahwa Allah melalui malaikatnya turun tangan sebelum Yusuf mengambil tindakan. Ini mengajarkan kita bahwa ketika kita bergumul dengan keputusan yang sulit, bahkan yang dibuat dengan niat yang baik, Tuhan tahu persis apa yang ada di hati kita dan akan memberikan kejelasan pada waktunya. Saudara-saudari, terkadang jalan yang tampak benar menurut pemikiran kita mungkin bukan jalan yang Allah inginkan. Kita harus bersedia menghentikan rencana kita sendiri dan mendengarkan bisikan Tuhan. Pelajaran kedua yang kita bisa petik dalam Injil hari ini adalah penggenapan janji. Malaikat memberikan pesan kunci kepada Yusuf. Anak itu harus dinamai Yesus, yang berarti Yahweh menyelamatkan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini adalah inti dari seluruh Injil ini. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Pada ayat berikutnya, Matius menjelaskan bahwa kelahiran ini adalah penggenapan nubuat Yesaya, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Injil Matius secara konsisten menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudari, kelahiran Yesus adalah bukti nyata bahwa janji Allah itu pasti.
Dia tidak pernah melupakan rencananya dan dia bekerja dalam sejarah untuk mencapai tujuan penembusannya. Poin ketiga yang bisa kita renungkan adalah respon iman yang total. Respon Yusuf adalah teladan ketaatan yang sempurna. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia menerima Maria sebagai istrinya dan mengambil tanggung jawab untuk melindungi Maria dan Yesus. Yusuf tidak bertanya, tidak ragu, dan tidak menunda. Ketaatannya adalah segera dan total. Ia menukar rencananya, yaitu menceraikan Maria dengan rencana Allah, menjadi ayah duniawi bagi Sang Mesias. Saudara-saudari, iman sejati tidak hanya mempercayai Allah, tetapi juga segera bertindak berdasarkan apa yang Allah nyatakan. Kehidupan Yusuf mengajarkan kita bahwa kemuliaan terbesar dalam hidup adalah menjadi alat dalam rencana besar Allah, bahkan ketika itu menuntut pengorbanan pribadi yang besar. Saudara-saudari, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami Santo Yusuf, suami Maria, ibu penyelamat kami Yesus Kristus, Bapa penyelamat kami Yesus Kristus. Semoga kami ya Tuhan dapat meneladani Santo Yusuf untuk menanggalkan rencana-rencana kami demi karya keselamatan dan rencana serta kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.